Saya nggak sama nih. Ya interesting ya. Ya Mary cerita kalau yang mission minded umumnya bilang nggak usah financial planning, serahkan sama Tuhan. Kalau yang lain pikir gereja perlu bisnismen, dan ada yang bilang church, Ellen White bilang church and religion should be one. Bukan dua hal, harus should be one. Ayo kami ini betul betul bersih. That's nice. See right there, Colin. So we have both sides of finish defendants dan satu uang ya. Ada itu aja. Tambah kita belajar sebentar lagi. Ada yang anti uang, ada yang terlalu pro uang ya, jadi budak uang. Tapi ingat kelas kita mau belajar balance yang semua. Oke, selamat datang di kelas finance. Mari kita belajar. Siap? Siap. Jadi kita sudah belajar. Oke, kita undang Budi. Boleh pimpinan? Oke. Like that's for the bit. There's the good. It's possible. We got minutes in it. Done more. Let's do anything. I'm something that are coming. I raised if finance then I don't know. I feel being comfortable by dirty. By set up. Well, it might get outside. Think I can hear me. We're good. Then the battle. Turning company. We do. You might break it. I need to say. I'm the accountant. I guess it's I don't know just. Thank you. Ya, terima kasih sudah datang. Baik, kita akan lanjut pelajaran sesi terakhir ya. Sayang sekali, tadinya saya kira waktunya terlalu lama. Ternyata sudah sesi yang terakhir dan saya merasa waktunya kurang. Saya seperti pelatih renang, ngajar renang di ruangan kelas. Saya khawatir setelah keluar di sini tidak ada yang bisa berenang. Tapi ingat ya, finance ini adalah topik yang luas, dalam, dan perlu banyak experience dan praktek. Jadi saya harap teori-teori ini seperti supaya kayak mendorong kalian untuk mau explore bidang ini. Terutama kalian yang sudah lama jadi karyawan, kita mau lihat cakrawala, berpikir yang berbeda ya. Dan saya lihat di dalam gereja banyak orang yang terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, so what ya, terlalu budak uang atau terlalu anti uang. Dan seperti saya yakini, Alkitab memberi kita kacamata yang tepat dan seimbang tentang uang. So nanti karena beberapa peserta baru sambil jalan kalau ada yang punya pertanyaan, diskusikan saja. Saya kebuka untuk interupsi juga. Dan kita sekarang akan lanjut ke topik yang terakhir, yaitu how to achieve financial freedom. What is financial freedom? Definisinya dan bagaimana mencapainya kita akan belajar. Nah, kalau ada yang ketinggalan, kurang jelas atau muncul pertanyaan, ya tanyain aja ya, diskusi. Saya harap justru pertanyaan itu akan menjawab oleh saya untuk kasih bahan yang sesuai kebutuhan Anda. Oke. Baik. Sekarang saat ini kita akan belajar bagaimana mencapai financial freedom ya. Kita sudah belajar bahwa di pelajaran sebelumnya bahwa cara manusia memperoleh income ya, basic diagram kita yang menjadi bahan pelajaran kita adalah income dikurang expense, itu adalah cash flow kita ya. Jadi, ini bisa plus, bisa minus, expense ada yang aktif, ada yang pasif ya. Tingkat produktif ada di pasif. Nah sekarang saya belum sedikit bagaimana cara memperoleh income untuk sebagian orang jadi employee, sebagian bikin small business atau jadi spesialis atau ya profesional. Ada yang bergerak di sebelah kanan yaitu big business owner yang membangun sistem yang bagus, dan ada yang jadi expert.
Yeah. Wait, explain. Don't explain. Yes. Baik. Setelah pelatihan ini, orang yang di kuadran ini, employee atau self-employee atau small business owner atau spesialis atau profesional punya income itu namanya, ini kita sebut active income ya, atau earn income. Kerja, keringat tukar duit, waktu tukar duit ya, itu cari paling gampang ya. Orang yang nggak punya gawe, yuk keluar cuciin mobil orang, pasti dapat duit juga. Datang ke proyek, bantu angkat batu, jadi proyek juga ya. Yuk punya ijazah SMA, SMP, SD, boleh lama kerja, tukar waktumu sama uang, pasti dapat bidang ya. Besar apa kecil hanya bidang. So, apa yang disebut financial freedom? Mari kita definisikan. Kalau ya kita punya katakanlah expense bulan 5 juta. Betul. Ini wajar nggak di Jakarta? Expense bulan. Untuk biaya hidup Jakarta, satu keluarga muda, 2 orang, 5 juta cukup nggak ya? Tidak sih. Tergantung. Harus cukup nggak ya kira-kira? Aku sewa. Oh iya, sewa rumah ya. Wah, berapa aja? Aja waktu kita. Oh, sendiri cukup. Oh sendiri cukup. Udah, tapi ini aja ya, sendiri aja. Yuk masih bijak kan? Bijak enggak. Wah, kalau mau nikah mesti naik ya. Doain semua cepat gaji naik ya. Sebaik dapat kabar jodoh sudah selesai. Tapi katakanlah kita punya biaya hidup adalah 5 juta. Untuk bisa hidup dengan yang baik, kita harus punya penghasilan lebih dari 5 juta. Setuju? Supaya kita punya cash flow positif. Yes. Nah, kalau kalian punya gaji 5,5 juta, udah surplus kan? Udah cash flow-nya positif, udah bisa hidup ya. Belum bisa kawin ya. Udah bisa hidup. Nah, inilah yang disebut kalian punya kecukupan yang cukup. Tapi cukup saat ini. Sebab apa? Ini namanya earn income. Kalau sakit, kalau cacat, kalau bos nggak suka sama kita, masih punya nggak ya? Enggak ya. Jadi earn income itu punya terbatas kan. Ada masalah juga ya. Kita juga terikat jam kerja. Kayak waktu kadang waktu kita punya anak kecil, kita mau punya banyak waktu sama anak kecil, dan jadi earn income itu punya keterbatasan. Tadi siang saya cerita bahwa Tuhan dan bahwa orang Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah-tanah, Tuhan bagi ladang semua orang harus punya tanah, supaya semua orang bekerja, tapi bekerjanya atur sendiri. Kan jadi petani suka-suka kan? Jadi itu rencana Tuhan supaya kita punya fleksibilitas waktu. Jadi di sini nggak fleksibel, ya sakit. Sebagian orang sakit dari bagian. Kalau pegawai punya jatah sakit berapa hari di perusahaan? Saya nggak ada batas ya. Boleh sakit 30 hari? Sama aja teknik dok. Oh, boleh ya. Oh iya ya. 30 hari misalnya sakit, terus sakitnya belum sembuh, pindah lagi 30 hari. Lama-lama perusahaannya nih, jadi saya kasih pesan mau naik ya. Ya perusahaan pasti akan ada limit ya. Jadi kalau you save you akan bisa aja. Kalau you sakit, baik. Bahasa Jakarta ya. Iya, ada duit abang sayang, nggak ada duit. Abang kita mendaur. Jadi, sorry buat kalian yang bekerja bukan sobat putih. Dan Ya, selama kalian tes, ya, selama kalian masih bekerja. Kalau orang udah mau kepala 5, boleh 1 juga nih. Bos masih perlu nggak ya? Satu kali saya dengar di Bandung, itu Telkom, itu sampai jam 4 ya? Startup. Oh, sampai. Telkom Bandung permanjaan.
semua karyawan yang di atas umur berapa itu dikeluarin semua tuh. Mau ganti yang muda-muda. Wah, semata itu ya. Lalu itu engineer, orang yang pengalaman itu lah. Saya mengeluarin karena perusahaan suka juga orang-orang yang muda ya, yang buat di korban sih berbicara sakitnya ya. Jadi ini ada masalah ya. Jadi ini orang tinggal. Baik. Sekarang saya melanjutkan bahwa cara paling mudah dapat duit adalah ini dari pegawai sekolah jadi spesialis bikin untuk usaha kecil-kecilan ini pasti cepat cari uang. Tapi tadi kita sudah tunjukkan waktu supaya kita punya damai financial freedom. Geser pelan-pelan pindah ke sebelah kanan, jangan terus-terusan di sebelah kiri. Kenapa? Suatu hari kalian akan sakit, suatu hari kalian akan dibatas, suatu hari kalian akan kangen pengen punya waktu bersama keluarga. Atau seperti saya, suatu hari saya perlu merawat orang tua saya yang sakit. Bagaimana caranya kalau saya kerja di kantor? Ya, saya punya teman satu ketabrak naik sepeda, leher punya kata di terus dari lumpuh dari bawah ke atas, dari bawah saya pinggang ke bawah. Dia berharap anaknya rawat dia, tapi anaknya terjadi Pak. Jadi dia telepon, halo nak, bisa nggak bantu papa pulang dulu sebentar? Itu lama-lama anaknya itu stres. Saya mesti bantu papa tuh kerja. Jadi dia bilang, papa boleh nggak kalau dibawa saya jangan ditelepon terus. Saya nanti bisa dikeluarkan kerja. Itu selama ini bilang, tapi papa perlu bantuanmu karena yang paling kuat yang angkat cuma anaknya yang laki ini. Jadi lama-lama anaknya itu kesal dengan papa, telepon nggak diterima. Jadi terjadi konflik keluarga. Anak nggak bisa bantu orang tua menuntut anak tetap diri dia. Kalau nggak saya bisa mati. Jadi anak sekarang dalam yang sulit. Lalu anaknya itu satu kali marah sama papanya gini. Sekarang papa bilang aja, mau saya urus papa atau saya tetap kerja di bank. Kalau urus papa saya keluar dari bank. Papanya dia tanya pertanyaan itu susah kan? Papanya dia berhak kerja itu. Oke, mesti jadi ada dilema kayak gitu. Waktu mama saya sakit, untung saya orang usaha wira swasta. Gampang saya waktu. Oke, so sebaiknya kalau masih muda dan masih ada kesempatan make money from this side, lalu move to the right side pelan-pelan, ya. Jadi kita sudah belajar investasi yang biasa orang sebelah kanan mainkan. Kalian mulai belajar, baca, eksperimen, coba, pindah ke sini pelan-pelan. Nah, sekarang pindah ke kanan pelan-pelan itu, bagaimana? Tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan sebuah income lebih dari 5 juta dari kebutuhan kita, tapi pasif. Oke, pasif income. Jadi kita kerja usaha tujuannya untuk mendapatkan income supaya kebutuhan kita tetap baik. Sekarang kalau kita punya tabungan, kita pindah ke kanan, pakai permainan orang-orang yang di sebelah kanan. Lalu kita bangun passive income. Tujuannya apa? Supaya kita punya freedom. Dan tujuannya adalah mencapai minimal kebutuhan hidup kita. Ini financial freedom is not about being rich, bukan ya. Being free. Ya, bukan rich. Nah, kita juga tidak jangan bercita-cita dan kaya. Tinggalkannya untuk. Tadi pagi, tadi siang saya share ya. Saya ketemu di Bandung ada orang yang very rich tapi nggak punya cash flow. Dia kelihatan miskin juga ya. Jadi orang yang sering tanahnya banyak. Jadi di pengumpulan, dia akuntansi ya, orang akuntansi bahwa neracanya itu asetnya itu banyak sekali, tapi cashnya kering. Jadi dia telepon saya, gua bisa nggak pinjam duit 10 juta?
orang milioner pinjam 10 juta, kalau saya bilang, what happened to you? Kering likuiditas. Jadi bisa nggak orang kaya tapi solid duit? Bisa banget, karena dia ngerti orang itu cash flow atau salah media sosial. So paling bagus adalah kita belajar passive income, ya, yang tanpa kita bekerja menghasilkan lebih dari kebutuhan kita sehingga cash flow kita tetap positif tanpa bekerja. Nah, orang yang berhasil menciptakan ini disebut financially simple. Dapat ya? Capital. Nggak mesti berapa jumlahnya sekarang. Ada orang yang kebutuhan satu bulannya cuma 2 juta cukup bagi dia untuk menciptakan passive income 2 juta cukup. Dan dia tersisa dan yang biru adalah financially successful. Itu sebabnya orang yang hidupnya sederhana sebenarnya orang paling bahagia. Dan paling dia mencari financial free, financial free. Ya, hidup sederhana. Yang mahal sebenarnya hidup itu murah, yang mahal itu gaya hidup kan. Hidup itu murah, betul ya. Hidup itu murah, yang mahal gaya hidup ya. Idiot lah. Gaya mahal ya. So ini definisinya. Jadi ini kadang-kadang warna ya, saya kasih ringkasan ya. Siapa yang berhasil menciptakan passive income lebih dari kebutuhan dia adalah orang yang financially free, orang merdeka, mau gawe, mau sakit, mau sehat, ada 5 juta masuk ke kantong dia gitu. Enak nggak? Nah, dia tidur, duit masuk. Dia kerja, duit masuk juga. Dia ke Singapura, duit masuk juga. Dia ke IYC, duit masuk juga. Enak nggak tuh? Bisa tiap hari bikin IYC kan? Itu sampai kalau kita financially free. Oke? Tapi, nah sekarang kita mau belajar. By the way, sebelum saya lanjut, kalau ada diskusi atau pertanyaan silap. Pertanyaannya tadi apa? Oh iya, Pak. Kita mau kan ada tentang dijawab. Oh, ini kayak apa? Bisa. Oh iya. Tanyanya apa ya? Ditanya, what is financial freedom and Christianity? Oh iya. Nah, saya jawab sekarang ya. Iya. Ini sekarang menjawab itu ya. Ya. What is financial freedom in Christianity? Sebenarnya kalau saya pakai ini Christianity definisinya sama. Kita free dari worry, free dari fear, free dari Christianity kita tambah itu. No worry lah. Ya, tapi kita bukan mau worry karena kita dipegang bukan. Kita mau worry karena memang kita financially free dan kita tahu sumber berkatnya dari Tuhan. Kenapa orang khawatir? Karena besok itu nggak tentu kan? Ya. Nah, untuk ada orang berpendapat bahwa miskin itu kayak lebih beriman. Ya. Tapi kalian tahu bahwa orang miskin itu sebenarnya khawatir itu. Yes. Orang kaya juga bisa khawatir, tapi orang yang financially free umumnya nggak khawatir. Work. Karena dia punya passive income. Passive income nanti income masuk walaupun saya tidak bekerja. Ada. Itu definisi dari financial freedom. Dan lagi komentar yang lain. Pertanyaan susi. Udah lanjut. Di berikutnya kita akan belajar bagaimana menciptakan ini. Pasif itu sama yang 5 juta ini ya. Ada pertanyaan atau links problem based structure? Mampet saya beri. Tapi jalan ya. Oke. Sekarang Describing mention dua. kita lihat ya, orang yang ini menghasilkan 5 juta ini ya, saya tulis sering tahun. Oke, dia cara menghasilkan 5 jutanya gimana? Cari gaji, dokter, Ya dok.
apalagi ya kerja dapat duit, kerja apa lagi, dan gaji komisi boleh ya. Nah, tapi ini juga kita kan kalau kita sekali ya, jadi 2.000 orang ya, atau 2.000 orang lain kita dapat komisi kan, atau yang suka trading saham, saya juga sekali-sekali cuan ya. Nah, ini sekarang ini. Tapi ini juga mesti spend waktu kan. Kalau you lagi kerja trading terus nggak boleh ya. Nah, tapi ya ini salah pencet. Ini bisa dari trading. Dan lagi yang lain right. Nah, ini semua disebut existing atau earning part. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana orang-orang di kelompok sebelah kanan ini menciptakan pasif income-nya. Nah, kita daftar ya berapa ya. Misalnya tadi siang kita udah belajar royalty. Oke? Kalau kalian penulis buku, setiap buku terjual kalian akan dapat bisa 10% out of now 50% atau baru. Kalau terbitin sendiri 75% ini kita bilang 25% tuan bayar opposite. What else? Jadi, kalau ke gereja, di rumah baca Alkitab, itu buku terjual nanti masuk ke rekeningmu, sering. Oh ya, oke. Hati-hati bisa bikin produk yang bagus, bikin sistem yang bagus, kalian boleh franchise-kan. Itu juga franchise. Kemudian tadi yang kita belajar juga orang yang menciptakan. Bagaimana orang kelompok kanan ini menciptakan? Pak Sebenarnya dia sudah lewat dividen, ya. Dividen saham perusahaan. Dividen itu adalah punya saham untung begini, ya, pembagian keuntungan dari perusahaan. Dividen. Dan ini adalah penghasilan mungkin terbesar mayoritas konglomerat di Indonesia. Dan mereka hold itu sahamnya itu bukan untuk di trading, bukan, ya, katakanlah pendiri perusahaan batu bara. Mereka dirikan perusahaan bukan buat mobil elektrik, mobil dijual sebagian uang. Ya, belum jauh beli bank BCA, dijual-jual. Mati gimana? Nanti nggak dinikmati. Kasih keadilan tuh, serian. Jadi perusahaan dividen jarang dijual kalau baik. Pemilik asing dua. Dividen. Jadi dividen ini adalah sumber hasil yang utama untuk orang-orang di sebelah kanan industri. Pemilik perusahaan. Oke. Kita orang awam bisa nggak punya saham terus naik? Bisa, itu namanya bisa saham. Dan sebabnya saya tadi yang sekarang gue punya akun saham. Nah, saat saya pulang dari sini cepat bikin akun saham. Belajar, ya, beli dulu sedikit, satu lot misalnya. Kenapa perlu beli satu? Jangan belajar saham dari tanpa pegang saham. Mentalitasnya beda. Kalau you pegang satu saham, kepengen sekali berarti itu saham. Percaya sama saya, beli satu lot amati. Beda sama you hanya pura-pura punya sahamnya, beda. Oke, pakai. Jadi kita bersyukur bahwa zaman modern ini orang awam juga bisa memiliki saham perusahaan. Itu hal yang baru sekali. Di zaman saya dulu aku muda, aduh mau buka akun saham itu susah ingin barangnya, susah. Nggak ada inkorporasi, nggak ada yang tahu. Semua orang nggak tahu saham. Bisa saya tanya papa saya, Pak, saham itu apa? Jangan tanya-tanya judi itu. Tanya sini, jangan. Tanya sana, tapi saya penasaran. Jadi saya tanya ke Pak,
Wah, gimana caranya buka akun salad? Sini lah, bukan bagian saya. Yuk pergi aja ke cabang sana. Bang sana di Bang sana sini. Akhirnya saya ketemu Bang BNI. Katanya, wah coba ke BNI pusat. Di sana ada kantor ya punya itu trading apa namanya? Sekuritas. Saya pergi ke sana. Wah, kamu masih pelajar ya? Minta referensi dari orang tua. Terus ini mau investasi. Saya lupa ya belajar apa nih, udah banyak ya. Jadi kayaknya kalau mau jadi investor itu mesti borrowing total gitu. Kita masih pelajar agak terbatas ya. Nah, sekarang hari ini minimal berapa $1 untuk buka akun? 500.000 kok kasih kira 100.000 bisa. Wow, ya bagus. Jadi udah dipermudah. Dan memang ini bagus untuk partisipasi kepala waktu yang masuk meramaikan bursa sana. Kita tahu bahwa bursa saham itu memang bagus itu. Itu alat negara untuk memajukan ekonomi. Kenapa? You tahu nggak kenapa orang ini perusahaan mau jual sahamnya ke wajiban? Kan kalau punya saham dipegang sendiri kan untung kan? Kenapa mesti bagi-bagi sama kita? Ya, kan? Karena juga apa? Nada kita. Nada kita, betul. Bursa saham itu tempat minjem uang tanpa bunga. Makanya, kan orang yang kalau kurang modal, misalnya saya punya usaha kurang modal, saya bilang pinjam tuh bang. Tapi bang kan kasih bunga. Kalau saya harus cicil sama dia. Nah, ini bursa saham adalah alternatif cari kapital. Perusahaan, publik, daftarin bursa di bursa saham. Sahamnya sebagian saya lelang, saya jual ke publik. Dia mau beli, nah begitu dia beli, kan itu jadi kapital perusahaan. Jadi saya dapat uang modal tambahan, nggak usah bayar bunga. Kalau sahamnya naik, ya untung. Sahamnya turun, ya untung. Ya udah, saya kan nggak ada beban. Saya juga nggak janji bahwa harga saham naik, ya. Gitulah. Jadi memang capital market itu bagus untuk negara. Dan ini modelnya Amerika ini. Amerika itu gedungnya ide capital market ditiru oleh seluruh dunia sekarang. Jadi itu adalah tempat orang cari pinjaman tanpa riba. Tetapi sebagai imbalannya perusahaan ini kalau untung bagi dividen, ya itu kita akan kebahagiaan betapa perusahaannya itu. Jadi usahakannya beli perusahaan yang untung ya. Ada perusahaan yang rugi tapi harganya naik turun ya. Itu memang buat spekulasi aja sih. Karena nggak ada untung. Perusahaan yang nggak ada untungnya sering tetap aja naik turun. Ada perusahaan yang untungnya kecil tapi naik turunnya hebat. Wajar, bursa saham banyak yang naik gitu. Nah, orang-orang yang sebelah kanan ini mainannya adalah mereka akan selalu mengandalkan dividen besar. Pasti bintang. Bosnya mau trading dunia, mau melayani di gereja, mau main sama cucu, apa sih? Karena perusahaan juga dia mau ngurusin, udah ada sistem ya. Mereka bangun big corporation, ya, enak kan? Enak. Yang tak goyang, jalan-jalan ya. Makin dia libur, makin kaya dia. Makin dia kerja, lebih miskin. Mungkin kalau dia ikut campur, dia lebih bodoh dari orang-orang manajer yang profesional. Ya, jadi big boss jangan ikut campur ke dalam usaha itu. Oke, berikutnya. Orang setelah kanan menciptakan pasif income dari rental, ya, properti rental. Dia misalkan teknik dengan sewa, ya, punya rumah dikontrakin, ya. Setahun katakanlah berapa? 60 juta ya. 30 juta berarti per bulan berapa ya? 5 juta ya. 5 juta. Oh, sewain satu rumah udah selesai. Wah, udah sampai financial freedom. Jadi, 5 juta. Enak ya? Wah, ada enak sih.
beli rumah aja yang sini. Nah, nanti kita akan diskusi bagaimana mencari properti dengan uang yang sedikit. Before kedengarannya kayak seminar motivasi. Nah, tapi memang bisa. Saya udah praktek kok. Nah, ada yang pernah beli rumah tanpa uang? Belum ya? Saya udah praktek. Jadi saya akan kasih tahu kalau benar itu bisa berhasil. Atau saya cerita aja ya? Oke, habis senang saya pengen orang gereja maju. Nah, saya percaya kalau orang gereja maju, kerja Tuhan akan diberkati. Sebaik orang itu. Rental. Ya, kalau kalian punya rumah, sewain rumah kedua misalnya, sewain income-nya itu pasti rendah. Benar, pasti rendah. Bikin perjanjian yang jelas ya. Yang sewa rumah kalau rusak suruh ganti. Kalau enggak, kamu dapat sewaan 60 juta, waktu dia keluar kamu repair-nya 65 juta. Rugi kan? Ya banyak penyewa yang niatnya kurang baik. Kalau dia keluar itu bisa water heater gimana? Sebenarnya sudah kita dibawa pulang. Kisah dari bikin perjanjian yang jelas, ada deposit. Nah, untuk jadi penyewa properti kalian harus belajar memilih. Misalnya satu ilmu yang saya mau kasih tahu kan, jangan terlalu dekat sama penyewa. Oleh yang nyewa itu saudara lah, dekat gereja lah, ya kalau baik sih gak apa-apa sih. Kalau yang penyewanya nggak mau keluar, kalau teman gereja, ini saya nggak usir dia. Yang sewa teman, kok nggak berantem sama temen? Nah, laporin polisi nggak? Wah nggak enak. Yang sewa om lagi, waduh om sewa udah kok. Jangan. Jadi kalau nyamain properti kalian harus jadi kuat tangan landlord yang bagus. Jadi jangan socialize sama penyewa. Jangan dekat. Yuk main trouble. Aneh trouble ya. Makanya saya main properti sewa juga, dan saya nggak pernah socialize sama gue. Nggak mau. Karena nanti waktu travel susah. 4 days. Ada beberapa properti. Oke. Anyway, kalau kalian dapat warisan properti, sewain itu beresiko. Nah sekarang saya mau diskusi sama kalian. Bagaimana caranya bisa beli properti yang kasih cash flow, tapi uang kalian sedikit. Bisa nggak punya rumah, tapi uangnya sedikit. Dan punya hidup? Bisa ya? Beli rumah paling gampang kan? KPR. Iya, KPR. Tapi ada orang yang akhirnya pakai KPR, jadi pacet. Ini saat hidup kita. Tapi sekarang saya mau cerita bagaimana beli rumah pakai KPR, tapi pakai uang mulai yang sedikit, udah gitu dari hasil sewanya bayar cicilan mudah. Jadi bukan kita yang bayar, penyewa yang bayaran. Dan bahkan ada lebihnya kita kantongin. Nanti setelah tamat KPR kita udah punya cash flow dan itu banyak kita. Ya, begitu permainan orang-orang yang main dia rental properti ya. Nah di rental properti ini kita udah saya selesaikan dulu ini sebelum supaya jangan kehilangan jejak ya, baru main dari ya. Oke, yang lain lima ya. Oke, 5 deposito tadi ya. Kalau kalian punya uang, tabung deposito itu free money, bukan free money, passive money. Ya kerja sering mati. Cuman tadi kita udah belajar ya, deposito ada tuh. Ngelawan inflasi aja udah dia ngelapan. Sebelum you terima, negara udah ambil 15%. Dan lihat sama Angga juga.
Belum kalau itu deposito di rupiah, nanti rupiahnya terjadi merosot nilainya terhadap uang asing, makin kompleks dari daya beli kita. Guys. Kemudian ada lagi yang kita tadi sudah singgung, yaitu liquid. Ya, ada namanya di kripto, ada sebuah istilah disebut crypto staking. Crypto staking itu akan dapat kayak bunga. Ya, itu semacam dividen atau semacam bunga ya. Tapi biasanya tidak ada yang salah, ada yang kecil ya. Kalau yang belum tahu silakan pelajari sendiri ya. Di cryptocurrency sekarang ada sebuah alat yang sekarang makin trending. That's really good guy. Dan saya pribadi senang cryptocurrency ya. Ada orang bilang sama saya, oh bukan, hati-hati itu adalah ide dari 666. Saya bilang, ya sejauh yang saya pelajari bukan sih tetap ya ada sebuah ilmu yang ya. Cryptocurrency adalah ya trading digital dan saya suka karena dan nggak pernah coba terus sama sudah apa udah tahu kan enaknya yes. Oh iya, saya mau tanya, transfer enak nggak pakai cryptocurrency? Enak banget. Coba transfer sama temen di Amerika pakai rupiah. Oh aduh ribet. Ya. Habis 400.000 tuh. Saya kalau kirim ke anak saya di Amerika, datang ke bank, kata bank, ini ongkosnya 250.000, terus ada kena booster 400.000, kirimnya juga cuma sedikit, pokoknya 400.000. Begitu saya tahu cryptocurrency, saya tinggal tik ke anak saya 1 link 5 menit kemudian udah sampai belum? Udah. Berapa biayanya? 50 rupiah. Ya, sedikit sekali. Dan saya pikir ini masa depan yang bagus ya. Waktu masa susah cryptocurrency itu berarti bagus. Portable ya. Kalian tahu nggak bahwa emas nggak boleh bawa emas ke luar negeri? Belum tahu ya? Belum. Ilegal loh bawa emas ke luar negeri. Apalagi mau spot angker ya. Kalau emas yang di sini boleh, ambang emas yang di samping kamu boleh. Membawa emas dalam jumlah lebih dari sekian gram emas batangan itu ilegal, penyuruh kita. Jadi nggak bisa lewat. Penelitian kalau you membawa uang dalam propertis lebih dari, saya lupa aja ya, let's say 100 juta, lapor. Kalau nggak lapor ilegal. Satu kali saya pernah ke Amerika, mau sekolahin anak saya di Amerika. Saya pikir saya bawa cash kan, gagal kan, supaya dipercaya Amerika waktu itu lah, zaman lagi banyak teroris. Jadi takut saya nggak bisa masuk Amerika, saya bawa cash aja, udah bayar uang sekolah aja, nggak mau transfer, di bawa cash. Di bandara ditanya, bawa uang berapa? Saya dengan banyak bilang sekian, 100 gitu. Sudah next, ke kantor polisi. What's wrong? Sudah next. Saya digiring ke sana, saya interogasi 3 jam. Polisinya, kalaupun enggak makan perfect area, perutnya buncit, udah bingung sini. Zaman dulu itu komputer masih kayak buka tuh masih kayak. Terus ya, research masukin nama saya aja lain. Kerja apa di Indonesia? Dia periksa kartu kredit saya. Lalu saya tanya, berapa gaji pun di Indonesia? Zaman itu, kalau saya bilang gaji saya 10 juta itu udah tinggi. Karena saya pengusaha, saya kan tidak punya gaji, jadi saya semangat aja. Saya pikir, sebelum gaji sendiri. Saya bilang, 10 juta rupiah. How much in US dollar? Saya bilang, sekian. Lalu dia bilang, wow, no wonder Indonesian come here to look for job. Saya bilang, jadi dia menganggap saya 10 juta itu rendah. Wah, saya berarti ngomongnya kerendahan ya.
Terus akhirnya saya tanya, kenapa saya interogasi begini? Because you bring more than $10,000. Oh, saya tahu itu kalau boleh bawa lintas negara banyak-banyak loh itu. Ilegal. Terus saya ditanya, kenapa bawa uang sebanyak ini? Mau sekolahin anak? Mana bukti daftar anakku? Ada saya ada report companies. Bukti ada big stock. Dia cek sekolahan dia memang legal. Jadi rupanya karena ada undang-undang harus dibaca langsung. Sekarang negara itu nggak boleh impor di skala kita. Amerika nggak boleh lebih dari 10.000 US. Kan semua ada baik-baik. Lihat, kalau Indonesia ada kerusuhan, you bisa nggak bawa ke negeri? Rumah bisa bawa ke luar negeri nggak? Kalau bisa, emas bisa bawa ke luar negeri nggak? Nggak bisa. Apa yang bisa bawa ke luar negeri? It's not currency, almost it's dia cuma tahu password karena itu dia mesti kecuali biar baik. Itu ada beberapa teman dia bantu dia tarik tuh, sales, fakta, sampai orders. Ya saya sedikit promosi aja. Saya tidak setuju orang yang cantik cryptocurrency karena sepertinya itu alat setan, penjala itu. Terus itu zaman komputer itu dituduh setan ya. Kalau itu semua ada ada sama orang yang merasa lebih different. Like from tanah film memang banyak orang yang terus banget sama orang luar switch ke luar negeri ya. Atau terlalu apa cocok politik, cocok politik dan cocok lagi. Ya itu lah. Asik. Soal cryptocurrency yang belum tahu baca-baca lah, like it's beragam trade mana. This is the data storage. Portable, transfer sesama teman dengan keluarga di luar negeri dan Python, ya dia transfer ya sekarang, almost instant, kita investment. Okay, dan ya kalau lewat bank masih 3 hari, ya yang you besar. Oh ya, kalian tahu kalau transfer ke luar negeri lebih dari 2,5 dolar US, nggak boleh dalam sebulan. Baik, harus lapor. Harus alasan, harus ada bukti atau underlying transaction gue apa. So uang itu mungkin dipakai, tetapi cryptocurrency mungkin hari ini buat WS. Dan sekarang pemerintah mulai proyek sama cryptocurrency, guys. Tapi kripto karena digital dia akan selalu berkelit ya. Dia cari cara untuk spreading freedom, stay free. Oke, dan memang cryptocurrency itu seperti currency yang lain, only digital. Yang akan di dunia ini kita punya rupiah, punya US dollar, punya Indonesia rupiah. Tapi kalau di internet, di cryptocurrency ada mata uangnya sendiri ya, banyak ini ada silakan. Jadi di dalam cryptocurrency ada namanya staking. You punya uang di parkir di stake itu kayak menjamin banknya si mata uang ini. Dan ini dapat reward ya. Dan reward itu dari mana? Orang bertransaksi kirim-kiriman kan dapat ongkos kirim tuh. Ongkos kirimnya nanti didistribusi rata sama staker. Marketing, bagus, cekal. Karena yang tertarik boleh diskusi kita mau strong. Ada yang sudah staking? Sudah pernah tapi nggak lagi. Tidak ya. Oke, kenapa kapok? Kalau buat skupling babi, kalau kripto dan saham kan dia hanya disarankan yang itu memang harus lompat jelas lain baru cocok. Cuma untuk takut Biden pada lupa klasifikasi dalam cek itu tidak harus plus dong. Ini itu yang disayangkan jangan orang yang tidak paham. Bukan ya sebuah simpanan nanti baru dia harus tidak bersimpan dan dia buat apa itu dari negara asing. Hari ini warganya ekonomi berhasil lebih dekat buat keluar dari kembali agar lebih baik. Iya. Jadi aku sekarang lebih ke macam disrupted. Maksudnya the color wouldn't do for me gigs. It's that
Yes, enggak. Bandit. Thank you. Ada lagi? Ya, bos. Mungkin kamu bisa juga sekarang kata yang cerita kalau bagus dan positive way of view apa subsidian gimana dengan negativeness banyak yang dari situ akhirnya masuk menjadi kita secara umum is avoiding yang Aisyah yang karena jujur aku bisa kepentingan di ads of the dari kita encourage juga creative jadi dia jadi masuk menjadi kita secara account self di aspirasi jadi dia tak pakai bahasa sendiri orang tapi pakai keluar pinjam forward dengan apa namanya dia merasa sudah janggut soal teknik analisis dan semua macamnya dia sekarang segala macam dan nominalnya juga ya kecil optimal dia tapi akhirnya dari investmentnya dia kira Waratif kasih ya. kan pakai uang sendiri kalau dia pakai uang sendiri dia rugi sendiri Ya, negara. dan itu akibatnya buat dia pun lebih Action like it. Thank you. Nah, kita tadi siang belajar real estate, startup, dan kripto dan sejenisnya. Ini semua kan fluktuatif kan. Nah, orang yang sebelah kanan domainnya beda sama orang sebelah kiri. Yang orang sebelah kanan itu selalu tidak cash problem. Baik. Kalau orang sebelah sini mindset trade in single purpose. Elsa. Oh, dia dia simpelnya. Dia trade, dia spekulasi. Ya. Ada orang beli rumah ya cuma spekulasi aja siapa tahu nanti 10 tahun lagi harganya naik yang beberapa orang kecewa sekarang harga rumah nggak naik malah turun ya. Anak saya tahu yang beli apartemen banyak yang nyesel karena perlu mau dan kawan-kawan ya developer umumnya jual itu overpriced. Makanya saya nggak pernah di properti kalau lagi launching biar aja orang lain launching. Saya mending itu orang lagi nggak ada yang mau beli. Saya samperin, dapat barang-barang kasih atau dijual. Saya tuh nggak perlu software ini. Kalau lagi launching, yang jaganya cewek cantik-cantik, wangi-wangi, yang sering overpriced. Ya kecuali buat tinggal ya. Kalau rumah mau dibeli mertua silakan. Tapi kalau buat investasi yang kemilau itu jangan beli. Masih overpriced. Ruginya, ini ada teman di Jakarta beli apartemen 1,5 ini. Sekarang mau jual 1 aja nggak ada yang mau. Dirugiin kan. Sepertiga deh. Lah aku juga. Oke. Jadi hati-hati ini downside dari properti kalau orang yang sebelah kiri ya employee punya mindset ini dia spekulasi dan spekulasi itu ya namanya spekulasi ya bisa cuan berikut jauh bisa bentuk ya jadi nggak bagus spekulasi. Jadi downside daripada semua permainan ini itu cara mainnya salah. Orang sebelah kiri itu spekulasi, kalau orang sebelah kanan itu buy, hold, simpen, give. Tapi yang itu bagus dan kontennya. Dan sekarang kita di pada ada sisi negatif dari tangsa itu. Ya spekulasi. Apalagi spekulasinya pakai uang pinjaman. Oke. Nah, kita mau tell you lah. Jadi. Orang sebelah kanan ini biasanya main dengan namanya leverage, okay? Dan ini adalah proses leverage yang orang kaya biasa mainkan adalah other people money, other people kind. Okay. Other people money adalah seperti perusahaan saham ya, dia bisa ambil kapital dari market. Ada people money, jadi dia pakai uang orang lain, tapi nggak ada bunganya. Itu mainan orang business trade. Dan nggak ada resiko rugi, karena kalau sahamnya turun, dia nggak usah ganti kan. Kalau pinjam sama mertua, pinjam dari istri, pinjam dari om, rugi, bikin.
Apalagi sering, kan saudara itu pasti sering ketemu ya. So, hati-hati dengan leverage. Ya, leverage. Leverage itu seperti pisau. Pakai betul, bisa jadi masakan dengan pakai salah, bisa bunuh diri. Jadi jangan memang pinjaman berspekulasi. Boleh pakai uang pinjam baik, tapi pinjamannya nggak usah dikembali gitu. Ada orang yang nggak usah dipinjaman, nggak usah dikembali. Itu saham. Ya, pinjam uang. Orang ingin bank, let's say siapa nih? Waktu dia jual saham, duit dia terima, nggak usah dikulang. Dan gua ada janji dipulangin. Kamu pegang aja saham saya. Jadi nggak usah dipulangin. Enak kan? Ini mau buat saya pulangin. Oke, jadi intinya saya mau bilang begini. Jangan pernah spekulasi pakai bawah pintu tadi. Setuju ya? Setuju. Ya benar. Pakai tak kita. Jangan ada. Pakai ini. Dari earn income ada lebih naik spekulasi. Boleh. Tapi kan sekarang kita mau belajar financial freedom. Ingat ya, spekulasi tidak akan membawa kita ke financial freedom. Kalau you cuan, you lebih kaya sedikit. Tapi nggak financial freedom. Karena trading itu capek. Teori gue ya, trading capek. Apa itu? Teknik awal nama itu. Baca menjadi ciri-ciri kan? Wah, batin sama kamu. Itu harus sih. Kalau you sekolah S2 betapa. Sudah S2 nggak dapat, uangnya hilang ya. Jadi ingat ya, trading ini a lot of work. Tapi boleh, ayo teknik belajar. Saya juga belajar teknikal analysis. Saya belajar karena saya pengen tahu juga gimana sih ilmunya. Ya, akhirnya belajar gitu. Tapi saya tahu bahwa trading tidak pernah bikin orang financially free. Karena itu adalah earn income. Ada yang berhasil atau enggak. You mau berhasil, you will spend a lot of time untuk memantau itu. Nggak bisa ditinggal di garis. Tapi orang yang kaya di sini, garis belakangnya, dividen ini, dia nggak pernah pikir harga. Dia beli, dia tahu, tiap tahun saya akan dapat dividen sekitar segini, beli, simpan, tidur. Nggak ditungguin aja deh. Tenang nggak? Tenang. Kalau technical analysis, ya dulu saya kenal. Kadang di gereja di kebaktian saya saking gembesir sama transaksi saya, ya terpaksa buka chart di gereja. Tidak ada waktu di mana saya begitu bawa kayak dari mana buat. Dan saya nggak ngerti apa ya trading sama investasi. Jadi kadang tak udah lupa nih. Grafik saham ini sekarang lagi rak. Baik karena saya pegang BTS Plus. Ada yang pernah coba Forex? Mari. Saya juga. Kapok sekali. Dan saya mau kasih tahu sama ngentauin semua. Jangan pegang Forex saat itu. Kenapa? Itu nggak real bisnis ya. Spekulasi. Itu totally spekulasi. Dan itu, gambling, totally gambling. Ya gambling ini juga saham kalau di trading itu gambling juga. Tapi gambling yang bisa oleh negara harus itu. Boleh itu. Saya bertobat waktu saya mulai merasa ini barang. Ini wujudnya ada. Kalau bursa saham, itu kan kita memajukan perekonomian negara kan. Uangnya dipakai oleh BCA atau polisi alam, merekrut banyak karyawan. Jadi itu real ekonomi. Tapi kalau Forex, saya nggak ngerti cara kerjanya sampai satu kali ada anggota gereja saya
newly concept dan orang mau bagus sekali. Dan kerja di bursa forex. Jadi saya tanya sama dia, yo sebenarnya how the forex company works? Katanya, oh ini you tuh trading sama bos aku. Kalau cuan dibayar sama kamu, kalau cuan kamu bener dia bayar sama kamu, kalau kita harus keluar dia bisa sama dia semua. Dan bos kami itu tahu bahwa forex trader cepat atau lambat akan bikin kesalahan. Jadi biarpun dia cuan terus, satu kali dia bikin kesalahan dan greedy, habis semua dia ambil kesalahan. Jadi itu kayak main judi sama bandang, kalah. Dan saya selalu mengilustrasikan gitu ya, kalau dia bisa saham kayak nyetir, ada nggak bahaya tapi ya? Ada, tapi responnya rendah. Kalau forex itu kayak balap mobil di sirkuit balap, kemungkinannya cuma dua. Kalau kamu masuk sirkuit jadi juara atau menjadi awal dulu, bahaya dari sirkuit kalau baru udah mahir bahaya. Jadi forex itu kayak bagi saya kayak sirkuit dan gak ada real ekonomi, gak ada. Kalau kripto ekonomi saya paham itu ada real, ada realitinya, ada realitinya. Tapi anyway, ada banyak orang juga memberi cryptocurrency kalau kan, karena katanya ini bukan real, ini ada underlying aset ya. Anyway, kita bisa diskusi soal ini tidak. Oke, jadi downside dari ini semua adalah ini trading. Kita tadi adalah trading is trusting. Nah, karena saya mau mengajarkan how to be financially free, kita mau create yang ini. Nggak usah banyak-banyak, asal melebihi kebutuhanmu setiap bulan. Dan saya lebih menganjurkan kalau beli saham dan dividen gitu. Mencari yang saham dividen yieldnya bagus lah. Nanti ini terlalu teknis saya dah ajari. Kalian baca aja di internet ya. Contoh, kamu ketik ya di Google, saham dengan dividen yield tinggi. Nanti kan keluar kan, oh itu saham, mau belajar, baca laporan, lihat laporan keuangannya, lihat tiap tahun dia bagi dividen berapa. Oke. Ternyata saya dapati di Indonesia, dia perusahaan yang bagi dividen itu lebih dari 10%. Lebih dari deposito kan? Daripada saya tahu bagi deposito, nih titip sama dia. Sama perusahaan milik. Beli saham yang dividennya tinggi, dari 10% itu paling saya suka. Saya beli, beda tuh. Bahkan kalau mau spekulatif, mau pakai leverage, saya bisa pinjam uang dari bank. Let's say KPR ya, KPR hari berapa? Berapa? Hari ini sudah ya. Saya pinjam uang yang let's say ya 9 kalau bahaya. Kalau saya bisa pinjam uang yang bunganya 7%, saya akan pinjam, saya akan invest di saham dengan dividen yield katakanlah 13%. Ada selisih berapa? 5% ya. Saya pinjam 7%. Saya bisa dapat 13%. Tidur kan? Guys, saya kedatang ke BCA. Ini saya punya rumah, saya jaminkan, saya mau pinjam 1 M. Ya kasih sama saya 1 M. Oke, you bayar rumah per tahun 7%. Oke. Sekarang uang ini saya pergi beliin saham yang setahun ya saya bagi itu di atas 10%. Saya beli sahamnya, saya tunggu dividen. Bagi tiap bulan memang saya harus jaga BCA dulu. Tapi begitu 1 tahun biasanya sekali atau 2 kali dia bagi dividen. Sering waktu saya dapat, udah saya bayar sudah. Cuan 5%. 13 enjamin. Ada yang mau titip uang sama saya?
You kasih sama saya kasih 7, nanti saya invest yang 13. Yes, tapi. In saya bilang ya, buat teman-teman yang baru ingin masuk invest, pakai apa ya kan uang ini bisanya bulan depan baik sepanjang akhir saya saham itu kesempatan untuk baik terus sampai itu yang pakai dia problem format panas ketika sekarang buat dalam 1 tahun ke depan jika mulai pasti saham kita salah Ya, benar. Thank you. Uang kawin jangan, uang yang mendadak jangan ya. Oke. Uang dingin, kalau supaya uang dingin temuan saya Ikut as. sebaik kulkas ya. Tapi kalian ngerti maksudnya ya. Uang dingin, oke. Nah, uang yang kita pakai untuk spekulasi sebaiknya yang dari sini nih hasil cash flow. Ya, memang uang nganggur aja, udah memang tabungan yang nganggur. Tapi saya nggak saranin ke sini jangan ya. Ini saya contoh. Saya menganjurkan kalian pilih yang ini. Ini low risk, super low. Nggak usah belajar teknik apa kau aja sih dari slow start, one aja. Dan kalian itu seperti para pengumuman itu pusing amat sama setelah itu dengar harga saham so jadi pegang saham sebaiknya harus kayak pegang rumah. Ada nggak yang tiap hari mantau harga rumah saya sekarang berapa? Nah, ada ya. Ngapain dia cek memang nggak mau dijual rumah kita ya, masa bodoh sama harga saham. Nah, jadi saran saya buy high dividend yield saham untuk tujuan ini ya, financial YouTuber, bukan to be rich. Kalau to be rich, memang di trading ada ilmunya, ada kemungkinannya juga. Sah. Tapi kemungkinannya juga bagus ada. Jadi di careful, ini sirkuit balap. Orang yang ramai akhir jangan masuk ini. Ya, nah, saya mungkin aman tak mengajarkan untuk ini. Pilihlah perusahaan yang dividen yield ya di atas 10%. Dan 5 tahun terakhir selalu bagi dividen. Tak pernah beli perusahaan begitu dalam berkait berpohak mas ketapa awet. Karena beli sembaik lebih bagus dari deposito. Jadi cepat tarik. Kalau ketemu benda yang kayak gini ya, dividen yield bagus. 5 tahun terakhir selalu bagi untung. Cepat tarik deposito, masukin semua ke saham ini. Waduh, bahaya juga sih ya. Tapi ini bukan anjuran dulu. Anjuran. Jadi, Mungkin soal diversifikasi ya, ya. setiap orang tuh mungkin beda-beda sekarang ya. Kalau misalnya orang tiap itu nambah orang mendesak kayak kalau harus mulia atau harus nikah, Ya, kayaknya untuk diversifikasi ke yang high risk kayaknya gak wise juga. yes. Gak wise juga. Jadi gimana tips soal diversifikasi? Oke, thank you. Good. Saya coba tanya itu karena saya mau bahas itu juga. Jangan tahu. Ini ya, kan saya anjurkan kalau punya cash flow segera kumpulkan yang ini ya, kumpulin. Perhatikan, orang ada 2 macam cara orang mengumpulkan aset. There. Yang pertama, orang ini berikan yang ini. Kalian ada yang pernah belajar baca keuangan? Nah, kalau auditor pasti tahu. Ya, saya tahu kan. Kiri, kanan, kiri sebenarnya Saat harta, saya kanan ke sama itu. Ya orang benar. Jadi lebih harta kan tahu. Aset boleh ya? mulai aset. Yang kanan boleh kewajiban atau apa? Kewajiban sama liabilitas. Oke. Financial. Oke. Skill point itu. Aset kewajiban ya. Harta kita sebenarnya bisa dipotret dengan ini kan, betul? Boleh punya misalnya jam tangan, harta mungkin ya. Jam tangan masuk aset ya. Aset. Punya mobil, langsung masuk.
Nah, tetapi ini kita kalau mau belajar financial freedom, yang disebut aset adalah yang menghasilkan cash flow ke kantongmu. Kalau kewajiban yang mengeluarkan uang dari kantongmu. Ya benar. Misalnya, saya beli arloji. Ini arloji tiap bulan memasukkan uang ke saya. Enggak, berarti ini bukan aset saya. Memang di kebutuhan manual tradisional itu aset ya, karena saya bisa jual juga. Tapi in the sense of ini belajar financial freedom, kita harus bedakan productive asset, that is productive asset sama non-productive. Harus nanti ini bukan aset, nggak produktif. Maksudnya rumah aset atau liabilities. Kalau sewain aset produktif, kalau didiamin atau you pakai liabilities atau motor aset atau liabilities. Itu nggak terkorek. Tergantung ya. Kalau ojek online, Kalau ojol aset. Kalau pribadi ya beli Ferrari aset atau liabilities. Liabilities. Spectacular. Jalan-jalan ke Singapura liabilities atau aset? Kalau mau bisnis, Kalau bisnis tergantung lah. Oke, anyway. Nah sekarang saya mau kasih tahu bedanya nih. Cara berpikir orang sebelah kiri dan kanan. Orang sebelah kiri kalau dapat duit, misalnya gaji 100 juta, pengeluaran cuma 5 juta, tiap bulan surplus 95 juta, banyak ya? Dia kerjanya begini, sebelah kiri ya. Isi lebih besar, ganti mobil, branded fashion, dan sebagainya. Ya kalau senang banget bermerek, saya juga senang sih, tapi merek apa aja sih. So, nah lihat ya, ini ya, orang ini cirinya ya. Orang yang istilah diri atau yang tidak financially free, biasanya spendingnya itu banyak yang di sini, tapi yang di sini sedikit nih. Sedikit. Kelihatan? Tidak gue jam tahunan banget, yoi. Kayak hidup orang receh. Dia pikir dia bisa jual. Oh saya beli misalnya beli apa ya, Honda CR-V. Bisa saya jual lagi. Dia pikir itu aset, padahal Honda CR-V keluar dari showroom harganya naik turun. Problem. Pasti turun. Itu bisa. Iya lah. Kalau mesti liabilities atau aset. Kalau mesti kredit. Dan tadi saya baca di cerita lucu di Wall Street Journal ada wanita mengiklankan diri. Saya cantik, pernah jadi juara kecantikan. Saya mencari seorang suami investor bursa sama di Wall Street yang terbukti sukses 5 tahun berturut-turut. Saya bersedia menjadikan dia suami saya. Yang tertarik melamar boleh kirim ke email berikut ini. Setelah ini ada seorang pria yang menarik dia. Banyak yang melamar tapi nggak masuk dia. Penghasilannya kecil, jadi cobaan semua. Ada satu orang memenuhi syarat, ya. Dia sukses trading di bursa Wall Street dan mandiri dan dia kaya. Dia bilang, saya memenuhi syarat untuk melamar kamu jadi istri saya, but karena saya ini adalah seorang investor, saya mau apa yang saya beli itu value-nya bertambah setiap hari. Pertanyaan saya, apakah kamu akan tetap cantik setelah saya invest di kamu 10 tahun? Ya cerita lucu di Wall Street ya. Jadi apa namanya itu? Orang yang di sebelah kanan itu selalu ngincar. Nah ini bedanya ya. Dia cakap asen. Terus asen. Yang ini sedikit. Ini kalau ada lebih, big market Singapura, beli barang ya, dia mengenal
makan di restoran. Tapi tujuan dia adalah ilmu. Kalau orang di sebelah kiri seringkali tujuannya adalah ilmu. Ada orang yang gajinya dari 5 juta naik jadi 15 juta, setengahnya minta gitu. Kalau jadi kerjanya traktir mertua, traktir orang tua. Menurut kalian kalau kayak gitu bisa kaya atau miskin? Miskin. Jadi kadang-kadang orang bilang apa lifestyle itu ngikutin dengan penghasilan deh. Dulu waktu gaji 5 juta makanya di wakaf. Kayaknya wakaf. Kalau gaji 15 juta ya periode tapi jauh. Mulai nyicil. Akhirnya 15 juta habis juga. Wajib. Lihat perbedaannya. Orang di sebelah kanan selalu senang mengumpulkan aset. Nah sekarang soal diversifikasi. Apa yang disebut diversifikasi? Menurut saya sebaiknya diversifikasi bukan saham A, saham B, bukan itu. Diversifikasi adalah you punya royalty. Kalau kamu bilang, you punya dividen. Dan dividen itu perusahaan A, B, C yang bagus-bagus semua. Kemudian sini. Jadi misalnya, bulan ini saya dapat cuan beli satu lot perusahaan A. Bulan depan saya beli perusahaan B yang ada dividennya ya. Saya beli baterai, beli Isenbar. Bulan berikut saya beli C. Nanti bulan berikutnya saya beli A lagi. Nanti berikutnya saya beli B lagi. Saya beli C. Saya suka diversifikasi yang gitu. A, B, C. Tapi semuanya bagus. Kalau ada satu perusahaan yang bagus, saya masih punya B atau jelek ya, performer. Saya masih punya B dan C. Lalu saya juga punya properti di sini ya, rental A, apartemen, rental B, bungalow. Jadi diversifikasi. Nah, diversifikasi itu seperti yang bagus adalah seperti meja yang kakinya banyak. Dia, you potong satu, ambruk pak. Nah, harus begitu. Kalau bursa saham tutup, you masih bisa ada cash flow pak. Itu pertanyaannya. Jadi kalau Indonesia bisa ada chaos ya, terus presiden jatuh, amit desan. Presiden jatuh, Indonesia chaos. Bursa saham tutup seminggu. Saya masih punya income nggak? Tiap pertanyaan ini. Jadi bagi semua dan di saham bagi beberapa bagian, rental properti ada, jadi semuanya kakinya banyak, kakinya banyak, isinya ada, istilah ada. Properti lagi lesu, saya pindah ke saham. Saham lesu, saya pindah ke properti. But yes, Jadi kami kalau question dari yes. Kan baby buat om sendiri. Kalau tahunnya untuk musik barat itu kapan dan gimana gitu? What is it healthy? Yang tanya like, what is it healthy to start my account, start my house gitu? Karena misalnya kita udah sesuai nih gitu kan, kita udah saving, kita udah beli kemana-mana, nanti waktunya kayaknya udah cukup nih beli mobil misalnya, terus bilang mobil, kita semuanya jadi sedang anjing gitu kan. When is it healthy to actually buy something gitu? Ya, habis. Ya, waktu pasif income lebih besar dari expense, sisanya ini adalah freedom baru. Bukan pada ini. Dan baru jangan nyicil, kalau nyicil bunganya itu kan jadi beban dok. Di sini berapa kan? Bisa nyicil semula 3 juta ya, jadi plus 3 ya. Ini jadi 8 juta. Wow. Dan baru sanggup bikin passive income 5 juta. Berarti ini stop. Ya, jadi kapan rule of thumb-nya itu adalah gini. Kamu hanya bisa beli barang mewah yang non produktif, kalau passive income kamu hanya itu. Andai boleh berhutang, jangan hutang yang konsum betis. Kapan kita boleh berhutang? Kalau produktif. Bagi saya mau cerita tentang bagaimana cara kan bermain dengan hutang dan produktif. Dan oke, thank you sharing that. Ya, Nice. Sweating.
Nyicilnya itu kita asumsikan masuk ke expense tadi. Expense-nya ditambahin. Yes. Which means income kita harus naik juga gitu. Yes. But Jadi kalau nyicil mobil, ingat expense-nya bakal naik. Nah, kecuali misalnya kita hitung ya, cicil mobil expense saya jadi 8 juta, tapi saya udah berhasil bikin passive income let's say 20 juta per bulan. Come on. Saya udah awal di sini, tiap bulan 20 juta, bulan 5 punya positif 15 ya. Terus saya hitung itu, tiap bulan cicil mobil cuma 3 juta, apa yang memang? Itu ada. Jadi cash flow is the key. Oh ya, kalau yang mau bilang the rule utamanya adalah cash flow. Cash flow. Jadi game-nya ini adalah soal cash flow. Cash flow. Positif atau negatif? Betul. Sekarang saya mau cerita properti ya. Benar? Game ini namanya cash flow game. Cash flow. Kalau cash flow positif, you boleh enjoy. Boleh. Semua orang kaya di sebelah kanan main utang. Beda besar. Tetapi utang mereka utang bonus. Utang yang generate another income. Jadi makin hutang, makin kaya. Ya, mungkin nggak? Nah sekarang saya mau cerita, mungkin. Kenapa? Karena itu yang disebut positive cash flow. BCA lempar dapat saham ke bursa yang pinjam uang dari masyarakat 0% interest. Itu hutang kan? Ya itu tak kan? Ya itu dapat pinjaman tanpa bunga. Dia dapat pinjaman tanpa bunga. Lalu uangnya dia pinjemin ke nasabah. You tahu kalau sekarang ada KPR berapa tadi? 9% ya. Kalau pinjaman usaha, modal usaha itu 12%. Saya pinjam uang dari masyarakat 0%. Saya salurkan ke peminjam rata-rata 10%. Berapa persen kau hitungan saya? 10%. Seimbang 10% itu potong bayar pegawai dari operasi coba ya 2% pakai buat operasional impact. Jadi saya punya simpanan lawak sening. Kalau di Indonesia nggak ada peraturan bank, saya bersedih, saya mau di bank sih. Saya bisa jadi bank. Itu sebenarnya pemerintah atur itu, so make money dari money itu very easy. Easy. So sweet itu money-nya. Jadi om saya nggak tahu caranya berinvestasi. Dia uangnya itu ada di bank, let's say deposito cuma kasih 5% ya. Dia bilang, om, itu taruh di saya aja, saya kasih 8%. Ya garansi rumah saya 8% saya ambil, saya salurkan ke misalnya peminjam lain 12%. Dan untuk 4% boleh pak. Tapi nggak boleh, itu namanya bank gelap di Indonesia. Itu namanya dapat gelap tuh. Ilegal itu ngomong dari ya. Saya nggak boleh mengumpulkan uang dari masyarakat tanpa izin pemerintah. Harus membuktikan bahwa saya memenuhi syarat dari OJK. Nah sekarang BCA itu terima dari masyarakat 0%. You taruh uang di rekening BCA, di tabungan BCA dikasih bunga berapa persen per tahun? Yes. Bro, this jauh semua. Kok bisa? Udah nggak tahu lagi kita bulannya dikasih berapa? Kita tahu dekatin orang. Dan uang yang mendekati nol itu kita endapin kan? Kalau BCA dipinjemin ke saya, kalau saya pinjam sama dia 9%, 12%. Itu baru enak banget. Makanya BCA itu laporan keuangannya untungnya itu sampai ratusan triliun atau puluhan triliun. Saya lupa.
untung bank itu gede. Makanya kalau kalian mau ya sekarang, mumpung saham sekarang lagi jatuh-jatuhnya, beli. Ya, bukan asuran. Bank nggak ada bangkrutnya. Kecuali bank jahat. Ada bank jahat. Udah besar, bank jahat udah main di fireworks. Bank Senturi dulu ya. Bank apa itulah. Yang zaman dulu udah bangkrut. Kalau sekarang mas, bangsa BCA, BRI, Dana, Bond, Bank Niaga, bank sehat semua. Dia laporan keuangannya. Untung. Sekarang sahamnya lagi jatuh. Kebetulan ada demo kan? Memang kalau demo itu waktunya beli saham. Tidak pemirsa ada critical things. Jadi memang gini ya, kalau invest itu timingnya mesti bagus ya. Tapi kalau timing salah, buat orang yang mau dividen yield, wah, enggak ya. Ya, beli saham BCA di 8.500, malah sedikit. Sekarang berapa ya? 8.000. Sorry. Sekarang sahamnya di 8.000-an, cinta gila. Gimana kalau besok turun lagi? Belum. Mau 7.000 saya beli lagi, tambah lagi cicilan. Setiap gajian beli lagi BCA, beli lagi BRI, mumpung lagi murah. Dan tiap tahun bagi dividen. Oh ya, apalagi BRI paling suka bagi dividen karena dipakai sama majikannya, yaitu Gandan Parai. Itu perusahaan pemerintah paling rajin bagi dividen. Kalau dia nggak bagi dividen, direktur utamanya mestinya dipecat. Satu, dia mesti produksi banyak cuan buat bos, itu pokoknya. Jadi saya juga suka bank pemerintah yang saya ngerti, yang leadership lembaga dulu, saya review gitu, bapak polisi. Ambil aja itu dividen ini sebab ngomong apa sih sampai ke susuk. Like that. The full leverage ya sama pinjam uang, Pak. Jadi bank itu juga main leverage, uang orang sih jamin uang orang, bunganya rendah, pinjaman tinggi. Yep. Nggak sekarang bisa nggak kita main leverage? Ternyata bisa juga. Kalau bank gelap nggak boleh, ya. Yo titip uang sama saya untuk saya kelola nggak boleh kalau saya nggak ada izin. Kalau gelap. Tapi yang bisa mainin kita adalah namanya real estate ya. Sekarang ini saya akan post ini sedikit. Saya mau belajarin kasih contoh ya. Lebih pada permainan orang-orang saya ini dengan real estate, enggak real estate contoh. Tapi ini real estate yang positif has pergaulan. Waktu kita meja, this help ada di consumer dari slide aja lah. Tapi kita belum tanya itu. Sebentar ya. Ya, pelanggan. Pelanggan sedikit nggak apa-apa ya. Sudah. Masih suka ya. Yaitu, kalau you lihat sebuah properti, ya, sewanya berapa? Bunganya atau expense-nya ya. Expense-nya berapa? Wow, that's good. You see. Income-nya berapa? Lalu expense-nya berapa? Expense-nya termasuk kalau pinjam uang dari bank. Let's say buat bank sekarang atau dapat KPR yang bisa terlihat out. Ini harga uang saya RTX berapa kan? Nah, rumah yang X ini, kalau misalnya saya pakai RTX handal, misalnya setiap bulan disewakan itu bisa dapat 10 juta per bulan. Pengeluaran saya tiap bulan itu, kalau saya hitung financial resource, kalau nggak miliar, belakang tahun 12 juta pengeluaran. Berarti ini cash flow-nya berapa? Yes, 1 juta. Ini jangan berdiri. Ya, pun interior baru, kata istri saya, udah cocok pas kan. Jangan berdiri. Kalau mau bisa cash flow positif. Don't fall in love with the property, fall in love with the cash flow. Oke, nah sekarang
Kamu saya lihat ada sebuah apartemen mau dijual. Oh, biasanya disewakan 10 juta, ini pasar kita tahu kan Surabaya aja. Lalu kita hitung-hitung, expense, ya expense, segala macam. Kalau saya cicil ke bank dan bayar listrik, saya bisa, ini cuma 8 juta. Berapa cash flow-nya? Plus 2 juta. KPL-nya pinjam beli tiap bulan masuk 10 juta, tiap bulan keluar 8 juta, berapa cash flow kita? 2 juta. Sering makin lama dicicil sama bank makin kaya. Jadi yang bayarin ke bank siapa? Si penyewa ya. Dan saya sebagai penutup ya, ini ada true story. Saya sama istri saya membuka usaha sekolah musik di Bandung. Istri saya itu dulu adalah guru piano dari Yamaha ke Yamaha dan terus musik dari door to door. Asyik dia stressful sampai sakit mah. Kami jalan di Bandung, tiap hari makin macet. Lalu penghasilannya makin lama makin besar, tapi sebenarnya udah gitu sakit mah karena saking padatnya, saking hektiknya schedule-nya, sakit. Gak bisa lagi tambah beri, penghasilannya nongkrong. Saya karena udah belajar kemarin ekonomi, sudah saya udah mulai usaha, saya mulai ngajarin istri saya ini sisihkan aja, belajar entrepreneurship. Jadi saya bilang istri saya, penghasilannya udah mentok. Gimana kalau jangan jadi guru lagi? Atau penghasilan saya habis. Bagaimana kalau kita bikin sekolah musik? Modalnya dari mana? Kalau usah pakai modal, kita pinjam uang dari bank. Pak, nanti gimana kalau kita bangkrut? Saya bilang gini caranya. Oke, kita cari properti yang cash flow-nya positif. Saya main properti. Di ruko yang saya beli, kamu bukan sekolah musik, nggak usah sewa. Karena memang saya cuma mau yang cash flow-nya positif ya. Oke. Jadi saya bilang, mana mungkin cari properti yang begitu. Nah waktu itu saya udah banyak belajar tentang properti, belajar tentang entrepreneurship. Saya coba cari. Dan ingat ya, cari main cash flow yang real estate yang cash flow-nya positif, itu seperti mencari jagung di tumpukan jagung. Nah itu susah, bukan semua orang terjun langsung jadi kaya, enggak. Dan saya turuti itu, saya belajar satu buku, katanya carilah iklan, 100 iklan, ini tanya 10 yang kamu tertarik, make it one deal, yang dari 100. Saya benar-benar literally saya turuti ya, bisa satu cek hambari, itu ngitung iklan, 2, 3, 100 atau mendekati 100. Terus saya lihat, ada beberapa yang agak dekat nih sama cash flow, coba tawar di sana. Saya telepon, saya jalan-jalan kemana-mana, saya lihat iklan, dan saya paling seneng kalau lihat yang anda dijualnya itu udah miring-miring tuh. Jadi kan tulisannya udah hilang ya, udah balik-balik, udah menarik juga ini ya. Nah begitu, jadi akhirnya saya coba make it real, sampai capek itu, bulanan itu. Tapi saya naik, karena saya pikir, ini anak orang miskin bagaimana bisa naik kelas? Ya saya anak orang miskin. Bagaimana naik kelas? Mesti ada pakai otak dong. Kalau gitu, karena saya nggak punya banyak modal, ya udah saya rajin. Saya punya teman nggak survei keliling kemana-mana, dia jumpa dia. Saya paling seneng yang saya bilang, kulit saya udah balik, udah debu satu kali di daerah seksi di Bandung. Tahun sekitar 2000-an kan baru krisis moneter 98 kan, itu properti lagi bersedia kan. Kalau ada yang nanya harganya ya udah, kalau udah bahasa Sunda mah nunggu gitu. Kalau ada yang tanya gitu. Jadi saya satu kali lihat, biasanya saya tahu harganya oke. Satu kali saya lihat di daerah seksi Main Street di daerah bisnis area di Bandung. Saya lihat ini tulisan yang udah kacau baru bentuknya, udah kubur debu-debu gitu. Benar di kulit saya, ini time to buy. Jadi saya telepon dia.
hello, saya lihat ada properti sini, berapa mau dijual? Gitu. Wah, udah ada sih yang nawar 750 juta. Saya bilang, sekurang. Kalau serius, udah ketemu saya. Wah, saya udah kedengaran nih. Udah bisa mendengar ya. Orangnya udah susah sih kalau saya temuin dia. Dia bilang, udah kalau you mau ya 700, nah jangan tawar lagi sama saya. Saya bilang, oh enggak, saya mau pakai uang banget, boleh? Silakan, yang penting saya dibayar. Kasih saya waktu 1-2 hari ya, oke. Saya langsung telepon BCA. Kebetulan saya nasabah BCA yang baik. Sebelumnya utang saya itu harus semua lancar. Dan ingat deh, sama bank mesti baik-baik gitu ya. Bank itu sahabat kita. Sekali blacklist gak kuat, apalagi sekarang ada catatan BI kan. Kalau kita macet di BCA, kartu kredit tuh kalau nggak bayar, itu bank niaga tuh tahu tuh. Dulu di sini macet kan dulu kan gini, macet BCA, biarin ya. Tiap kolektor biarin aja, saya pergi ke niaga, dipastikan dari niaga. Kamu gak bisa, catatannya jadi nasional kan. Saya pergi ke BCA, saya bilang, bos, saya minat mau beli properti di daerah ini, jalan ini, bisa bantu saya? Siap. Itu rupanya sales-sales ini udah frustasi juga, gak ada yang mohon kredit. Tahun 2000-an tuh. Jadi dia senang itu. Oh, bisa di mana? Oke. Itu kirim dokumennya. Saya fax, zaman dulu ya masih fax. Saya fax. Lalu mereka bilang, oke, besok disurvey. Cepat sekali. Ya, biasanya kalau sama customer yang baik-baik, dia baik juga. Dia besok langsung disurvey. Disurvey langsung dia bilang, oh Pak, ini kita bisa, ini bangunan, kita appraisal, kita tahu appraisal ya. Penilaian dari bank itu nilainya 1 M. Harga worldwide. Jadi kita bisa kasih pinjam maksimal 800 juta rupiah. Maksimal. Saya tadi harga rumah berapa? 300. Saya sampai nggak percaya, ini baru belajar properti. Bisa pinjam berapa tadi? 800. Saya kan padahal butuhnya 700 ya. Langsung saya yakin ini properti global. Bank bilang harganya 1 M. Orang ini frustasi uang 2%. Langsung saya telepon si pemilik. Saya mau lihat properti ini, saya kasih DP ya. Ya. Dia bilang gini, tapi DP-nya bantu saya, oke. Dia minta DP. Lalu saya kasih uang muka. Dia suratnya saya ambil, saya antar ke bank. Bank hanya dalam 3 hari dulu itu tercepat itu pergi membangun BCA pada nunggu semua itu kredit apa itu dan evaluasi kredit itu lagi kurang kerjaan cepat sekali kan 3 hari langsung keluar. Dia bilang, Pak, bisa akad kredit notaris dari itu oleh Pak 3 hari kemudian. Lalu di situ sign, lalu dia transfer uang ke saya berisi. Wah, ke saya itu. Saya lupa transfer ke siapa. Pokoknya gini, saya dapat 800 juta. Saya bayar ke pemilik rumah 700 juta. Saya pun tiba-tiba dapat 100 juta. Free money. Free money. Dan waktu saya dapat 100 juta itu, wow, harus diapain? Oh, betul, saya lupa itu. Ini kan kalau mau jadi sekolah musik harus saya renovasi kan? Kalau saya pakai 100 juta itu, cuma habis 50 juta pakai teman itu. Rumahnya dari saya sulap jadi buat saya kontraktor, jadi saya ngairin dong. 50 juta cukup bangunan itu jadi sekolah musik. Cantik. Begitu saya selesai renovasi, si penjualnya itu waktu lewat, oh itu lihat lagi bikin apa ya situ. Wow, kok jadi cantik begini? Ini kalau buat jual mereka kita udah selesai, langsung kita pasang papan nama, iklan, datang. Murid pada berdatangan, sekolah musiknya positif, cash flow. Saya
Oh ya, bikin kebebasan. Di kalau sekarang expense ini saya waktu itu cicilan per bulan ke BCA itu katakanlah 12 juta ya. Tapi dari sekolah musik setiap bulan pada bulan ke-5 ke atas kita tiap bulan bisa make money sekitar 20 juta. Oke, saya lupa itu. Berapa tes sekolah saya? 8 juta per bulan. not the prostitute. Study it, you well. Ini keseluruh. Sorry, semoga. Baik. Kian. Explain saya adalah 12 juta korban. Oh iya ya. Income-nya kata-kata 20 juta. Jadi, kami sekolah musik. Setelah tidak bayar secara kebab, tiap bulan masih rentang 8 juta per minggu. Dengan uang muka nol. Mau plus lah, plus ya. Dikasih kerja status. Dan setiap bulan saya kantoi 8 juta per bulan. Saya bilang, oh, saya tunggu itu. Saya bilang, iya. Dan saya juga mau pulang lagi ke bisa. Nggak ada lagi orang yang frustasi gitu. Dan sekarang, pelajar apa example, kasih kau singkat. Kalau kalian tertarik sesuatu harus pulang. Terus kurang pagi. Sekarang kalau saya, teman saya sekarang udah bangun susah IPL dan saya udah cukup lah buat makan sehari 3 kali, jadi nggak tahu orang ngoyo ya. Kalau saya masih muda, saya akan ngoyo. Saya akan keliling seluruh pojok Jakarta. Bandung, apartemen kan banyak yang lagi frustasi, terus sekarang membuat saya akan mimpi setiap unit apartemen. Bisa nggak explore bos? Saya best. Orang kira tanggap. Masa seluruh Jakarta yang pada satu juga. Kalau mau. Jadi saya memang udah praktekkan. Bisa pakai leverage dari balik untuk menghasilkan income bisa. Tapi harus kerjanya super keras. Free money di dunia ini ya kita harus kerja keras. Tapi bisa. Jadi total bisa jadi leverage. Bagaimana ini? Oh tadi kita belajar nih ya. Other people money. Ya itu. Leverage satu. Leverage kedua adalah other people money. Ya. Ini artinya rekrut pegawai. Pegawai bagian semua sendiri ya. Tadi saya ketemu siapa? Peter ya. Staff IYC. 2 tahun lalu dia ikut kelas aja. Sekarang dia punya bisnis. Saya sebenarnya ada orang yang mulai pindah level dari pegawai. Dia mulai saat kecil, sekarang dia punya bisnis. Tapi bisnisnya sekarang ada masalah. Jadi bagaimana cara menaikkan leverage-nya? Saya ajarin. Kalau ini mau bisnisnya scale up, you harus pakai other people money dan other people time. Bagaimana? Yang kerjanya Kiki lihat saudara Peter cerita. Dia bisnis service AC. How to use other people money? Saya bilang nih, setiap use service AC minta uang muka dari management. Tidak ada perlu modal kan? Misalnya pasang AC 10 biji, boleh nggak minta uang DP 50%, 6%. Ya, jadi kita pakai other people money. Lalu you kerja. Gimana dengan other people time? You harus rekrut pegawai di dalam sendiri. Jadi dia mulai punya karyawan, training ya, jadi dia bisa survive. Ya, terus tadi kita diskusi beberapa hal saya kasih ya, bisnis apa dia. Saya percaya suatu hari dia akan berhasil kalau dia tahu what connects other people money and other people time. Sekarang perusahaan akan baik. Karena dia stop IYC, saya sangat ingin dia sukses. Karena itu berarti blessing ya, karena sudah membantu UPIs. Oke, jadi saya sharing ini semua dengan pengharapan bahwa kalian dapat belajar sesuatu dan saya berdoa semua kalian akan jadi orang sukses gitu ya? Dan punya banyak waktu untuk keluarga, waktu untuk urusan. Tuhan berkati kalian semuanya. Ada diskusi
kelas besok. Kalau nanti kita bisa tanya diskusi gitu ya. Oke. Let's close in prayer. Baik, God. Oke. Tuhan dan Bapa kami di surga, Tuhan yang baik. Bersyukur Tuhan memberikan kami pelajaran seperti ini, supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang boleh menjadi berkat. Tuhan, ajarin kami untuk menggunakan semua talenta yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuliakan Tuhan. Kami telah belajar bagaimana mengelola keuangan. Ajari, berkati anak muda ini supaya mereka suatu hari boleh jadi anak muda yang sukses. Dengan harta mereka menjadi berkat buat keluarga, buat lingkungan mereka, dan bahkan buat kemudian Tuhan. Berkati yang YC dengan program yang mulia ini, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan hidup dan kebaikan pada dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Okay, thank you. Let's focus on it. On the slide, foto. Baik juga. Okay,